Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, Dhamma TV memang selalu damai di hati. Sebagaimana kita berjumpa sebelum kita ngobrol ke sana kemari, kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pemurah, pengasih lagi penyayang. Semoga seluruh makhluk ciptaannya, baik yang kasat mata ataupun yang tidak kasat mata, terutama titah yang namanya manusia, hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, raharjo, dan sesuai dengan karma dan hukum mereka masing-masing. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini andai kata hati saya bisa ditonton, bisa keluar, mungkin waduh lap gitu. Karena apa? Karena saking bangganya, tidak terduga sama sekali bahwa hari ini saya kedatangan bahasa Jawa dulur Sinorowedi ya. Dulur Sinorowedi itu adalah saudara yang jauh tanpa batas, dekat tanpa adoh, tanpa wangenan, celak tanpa singgolan. Artinya menyatu dalam kondisi mikro dan makro lah. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, saya sengaja membawa tongkat ini kembali. Ini adalah titah dari bini sepuh di Pasundan sana, Romo Jati Kusumah, diberikan kepada Jati Kusumo, dan ternyata kelanjutan itu untuk mengibarkan Nusantara sebagaimana kudangan para leluhur, dikirimkanlah anak cucunya untuk mendekat dengan kita. Berbahagialah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kelihatannya acara ini, maaf ya, agak ekstrim sedikit, hanya disebarkan oleh Dhamma TV. Oleh karena itu terima kasih juga para rektor, para dosen, para ulama, para tokoh-tokoh, kiai-kiai, tokoh-tokoh kearifan lokal yang selama ini dengan telaten dan menyumbangkan pikiran-pikiran terhadap ruang ini. Dan salam juga untuk rekan kami yang ada di Mojokerto, terima kasih. Hari ini saya diangkat oleh rekan-rekan Mojokerto sebagai salah satu bini sepuh budaya Majapahit. Nah ini karena sebenarnya Majapahit itu tanpa Pasundan pun tidak akan berdiri. Kan berkali-kali kita ceritakan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tidak akan disayang kalau tidak kenal. Oleh karena itu tamu kita, priayi-priayi dari Pasundan ini biar membenarkan diri. Dimulai dari sebelah sana aja, monggo Mas. Silakan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dani Ramdhani, asal dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kebetulan kali ini bergabung bersama Lantera atau Lantunan Nurani Bahtera. Gege. Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi. Saya sekarang tinggal di Surabaya. Saya juga bergabung di Lantera Lemurian Meditation. Kemarin rombongannya ada berapa kemarin? Berapa mobil itu ya? Oh iya Pak. Banyak sekali ya. Ya. Semalam bisa tidur nyenyak di Tretes? Kita di Selekta Pak. Oh, Selekta, iya ya. betul Pak, di Selekta. Kebetulan ada acara di sana, Dorpal Body Acceleration selama 2 hari, tanggal 27 dan 28. Hari ini terakhir tadi pagi. Alhamdulillah semua beres. Belajar meditasi bareng-bareng ya. Betul. Beramai-ramai Pak, ada sekitar 1.000 orang. Maaf, katanya orang sepuh-sepuh itu meditasi itu adalah jalan yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik kalau bahasa umum ya. Iya, betul. Karena hanya ke dalam dengan kesucian, kemurnian, kesabaran, ketawakalan, tanpa prediksi dan saprasangka, justru sinar itu akan memancar. Katanya betul. begitu, katanya loh ini ya. Nah, ini yang terakhir yang sangat membanggakan bagi kami. Saudara saya yang masih anggap saudara saya yang muda, ganteng ini ya. Lengkapnya siapa, Mas? Oh iya, saya Diki Zainal Arifin. Saya ketua yayasan dari Lantera. Yayasan Lantunan Nurani Bahtera, atau di dalam bahasa Lemurian itu Lemurian Transzentra Lagraven. Jadi
kami yayasan yang memang mengembangkan bagaimana menggali peradaban di Nusantara dan bagaimana mempelajari secara mendalam dari peninggalan para sesepuh kita, para leluhur kita, dan ternyata terbukti peninggalan para leluhur kita itu luar biasa, sangat luar biasa, dan memang betul-betul kalau kata orang Sunda itu aheng dan ahung. Aheng Ahung. Iya. Di sini dulu ada namanya Ahok tapi penyanyi. Oh gitu. Penyanyi band. Oh. Aheng dan Ahung. Iya. Itu apa bisa diartikan juga yin dan yang itu ya? Itu keseimbangan iya. Oh gitu. Dan bagaimana kita mempergunakan keseimbangan itu untuk kemakmuran. Karena bagaimanapun juga keseimbangan itu ada di mana-mana. Itulah kesempurnaan. Malam ada siang, baik ada buruk, tapi di tengahnya juga ada transisi. Positif, negatif, tengahnya ada nol. Ini Mas Dedi, saya kemarin dengar dari tiupan angin saja ya. Anda itu berevolusi. Revolusi itu adalah perubahan pikiran secara besar-besaran ya. Bukan revolusi amok-amokan loh ya. Tapi justru positif. Mesti ada dampak negatif, ada dampak positif. Dampak negatifnya yang akan dirugikan karena selama ini memanfaatkan keuntungan. Karena memakan keuntungan di tengah-tengah kebodohan, bahasanya mohon maaf ya. Tapi kalau saya cermati sepintas selalu, Anda nanti itu akan membuat satu energi tenaga sinar ya, tenaga cahaya ini dari air yang tanpa turbin. Yang kemarin sepintas lalu dipraktekkan itu sebenarnya idealisnya secara umum itu bagaimana? Sebetulnya begini Romo, jadi leluhur kita itu sudah mengajarkan bagaimana memanfaatkan air secara maksimal. Hanya ilmu itu hilang. Dan sisa-sisa jejak-jejaknya pun pelajarannya semuanya hilang. Nah, ketika kami menggali jauh ke sebelum Masehi, dengan penelitian-penelitian yang bisa dikatakan kami menggunakan teknologi-teknologi yang sekarang, zaman now, kalau kata orang-orang sekarang itu. Nah, ternyata ditemukan bahwa kaum leluhur kita itu punya teknologi yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah memanfaatkan air. Tapi bagaimana manusia itu memanfaatkan air secara maksimal? Nah, ternyata mereka sudah menemukan yang namanya logam cerdas, Romo. Logam cerdas. Ya. Logam cerdas itulah yang menurut ini dari urutan-urutan itu disebut dengan elemen vatera atau penggabungan antara batuan dengan logam yang kemudian itu bisa digunakan untuk memisahkan molekular air sehingga langsung menjadi energi. Nah, itu langsung secara instan menjadi energi. Secara instan. Nanti kita praktekkan. Waduh. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Ternyata memang kehebatan leluhur kita detik ini pun belum tertandingi ya. Karena apa? Selama kehebatan itu harus dengan fulus ya. Dengan uang dan keharusan pembiayaan yang mungkin dari harus ke harus. Ya, selama itu pula apa gunanya kita hidup di atas surga yang nyata ini ya. Ternyata kakang dari Pasundan ini yang dulu justru memulayakan keberadaannya Majapahit ya. Sejarah jelas membuktikan bahwa Majapahit berdiri itu karena anak-anak putra bangsa dari barat dikirim ke timur ya, dan di timur siap, lalu kelihatannya mencari sungai yang hurufnya 6. Kalau dari utara 9 ke utara 6, seluruh dunia hanya sungai berantas. Kelihatannya sekarang akan terulang lagi, dan tangisan kita selama ini kelihatannya akan terwujud. Ini memang, maaf para penonton, hukumnya itu sabar dan telaten. Dan untuk ke sana sudah barang tuh tidak ada rasa suudon, rasa benci dan lain sebagainya. Entoh semua akan untuk kepentingan anak cucu kita ya toh? Nah, lalu ini yang tadi itu ada istilah
Logam cerdas. Logam cerdas ya. Lah umumnya yang cerdas itu adalah yang punya otak ya. Satu manusia, setelah itu sejenis kera. Lalu setelah itu gajah. Lalu setelah itu dan selanjutnya lah. Logam kok cerdas itu maaf. Yang ini yang nonton Damat TV itu kan mulai rektor sampai tukang parkir, sampai tukang sapu ini yang nonton ini. Lah, wong nggak punya otak kok cerdas itu bagaimana alasannya? Kita jelaskan setelah yang satu ini. Oh gitu ya. Para penonton Damat TV yang kami muliakan, menarik. Bila perlu hari ini sampai siaran selesai nggak makan nggak apa-apa ya. Nanti aja makannya, hari masih panjang kok ya. Jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati. Ya, terima kasih para penonton Damat TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia dan kelihatannya begitu amat tegang. Ya nggak usah tegang-tegang, santai saja. Karena justru penemuan ini ditemukan tuh karena kesabaran dan kesantaian. Santai dengan sabar lain ya. Sabar itu harus dinamis tapi dalam kondisi yang tenang, diam, penuh dengan optimisme. Tetapi kalau santai, bisa juga males, bisa juga rumahnya nggak pernah disapu, pohonnya yang ininya yang nggak pernah dibersihkan gitu, mungkin kelihatan seperti itu. Nah, Kang Didi, ini kelihatannya Anda ini membuat sesuatu meskipun nanti berdampak negatif, mohon maaf ya, berdampak negatif dari sisi ekonomi. Kalau rumah tangga dengan air yang diem saja, lalu bisa menghasilkan penerangan rumah untuk anak belajar, untuk malam hari. Nah, apa nanti perusahaan-perusahaan itu tidak takut itu? Iya Romo, sebetulnya begini, ketika leluhur kita membuat sesuatu yang bernama logam cerdas itu Romo. Jadi kenapa disebut logam cerdas? Apa bedanya dengan pintar? Tadi menurut Romo bahwa manusia itu ada cerdasan dan kepintaran. Jadi ternyata kepintaran itu penuh dengan berbagai macam ilmu, tapi hanya hafalan Romo. Dan ternyata itu diaplikasikan oleh alam. Ternyata alam ini sangat cerdas. Alam ini betul-betul memiliki harmonisasi yang sangat luar biasa. Nah, kecerdasan alam inilah yang kemudian kita manfaatkan, lalu kemudian kita buat sesuatu sehingga bisa betul-betul menciptakan hal-hal yang luar biasa seperti ini Romo. Inilah logam cerdas. Ini dibuat oleh para leluhur kita. Sebetulnya itu 80.000 tahun sebelum Masehi ini tuh sudah ada logam cerdas, itu sudah ada. Itu kalau zaman baru disebut apa? Aluminium, besi, seng, apa? Campurannya itu sebetulnya berdinamis dan itu tergantung dari KW-nya Romo. Ini yang KW 16 saja. KW 16? Iya, KW paling jelek. KW paling jelek. Nah, KW paling jelek ini itu bisa untuk langsung merubah dari H2O, dari pergerakan molekular yang ada di air ini langsung menjadi listrik. Nah, ini saya demonstrasikan saja ya Romo. Nah, ini LED. Ini adalah LED. Nah, LED ini tidak ada baterai di dalam Romo. Ini saya konsletkan dulu, saya sambungkan dulu LED ini. Kalau ada baterai ini pasti nyala. Pasti cacas. Iya, pasti nyala. Paling tidak nyala lah. Iya. Nah, kalau ini, nah sekarang kita coba, ini air biasa. Air ya. Saya demonstrasikan dulu ya Romo ya. Diminum ya. Kebetulan saya juga haus. Iya. Nah, ini air biasa. Nah, kenapa air biasa itu langsung bisa dibuat menjadi listrik? Karena ada pergerakan molekularnya Romo. Nah, pergerakan molekular inilah yang ditangkap oleh logam cerdas. Nah, seperti ini. Ini langsung nyala. Iya. Langsung nyala ini Romo. Iya, langsung nyala. Bisa di close up deh, nyala deh. Nyala ya. Nah, tolong dicabut Kang Dani. Ininya dicabut yang merahnya. Yang merahnya cabut, jadi kelihatan matinya. Mati ya. Nah, ini mati. Pasang lagi. Nah, ini nyala langsung ya. Nah, ini satu bukti bahwa energi itu sebetulnya gratis, Romo.
Kapanpun dan dimanapun ada energi. Ini baru air, belum tanah, belum daun, belum segala macam. Di alam semesta ini betul-betul bisa kita langsung terjemahkan dan langsung kita rubah menjadi energi, itu bisa. Apapun, selain air juga, apapun bisa. Waduh, kalau begitu yang mengilmiahkan kayalan saya itu jenengan ya. Karena apa? Di ruang Dhamma TV itu saya berkali-kali ngomong. Semula tidak ada menjadi ada. Sebenarnya ada. Yang tidak ada ya tetap tidak ada. Apa itu ada itu? Energi. Namanya energi, kekuatannya mesti plus dan minus. Nah, tapi karena pada waktu itu masih konstan, itu disebut nol. Nah, terus ternyata kalau nggak salah, ini adalah memposisikan energi dalam air ini, lalu sehingga bisa di. Nah, kuncinya di sini, Romo, di logam cerdas ini. Jadi kalau ini saya kasih tisu, jadi kita kasih air tisu. Jadi nanti Romo, kalau Romo kan pakai HP juga. Mungkin nanti di masa depan, HP itu tidak perlu dicas. Cukup ditetes air saja, Romo. Tetes air? Nanti. Saya belum bikin, Romo. Punya saya kemarin kejebur di jeding itu rusak. Turut berduka cita, Romo. Nah, selain ini, leluhur kita juga sudah mengenalkan. Jadi saya dibantu oleh rekan-rekan saya ini yang sebetulnya mereka ini ikut saya kemana-mana. Jadi ketika saya mempelajari peradaban dan sebagainya, saya gali Gunung Padang dan sebagainya. Nah, salah satu contohnya ini ada satu batu nih, Romo. Batuan ini. Batuan ini batuan-batuan sebetulnya banyak. Dan kalau misalnya kita manfaatkan batuan-batuan seperti ini untuk mengakselerasi sel, makanya kenapa banyak yang bermeditasi di dekat batuan-batuan seperti itu bisa mengakselerasi selnya itu bisa cepat. Ternyata ini mengandung anomali magnetik, Romo. Ini satu contohnya. Mungkin nanti pemirsa juga bisa mendownload aplikasi magnetmeter. Nah, seperti ini. Waduh. Ini batu ini mengandung magnetik yang besar. Seperti ini. Iya. Jadi ada tenaga, ada power. Jadi anomali magnetiknya itu sangat besar. Iya. Ini bisa dilihat di aplikasi magnetmeter, magnetometer. Nah, jadi di batuan seperti ini banyak, Romo. Di alam semesta itu banyak. Tinggal bagaimana kita kita mengolahnya. Nah, seperti ini. Kalau begitu leluhur membuat tosanaji, pusaka, keris apa itu? Iya. Itu tidak sembarangan. Ya, artinya karena memahami teori ini. Betul. Karena mereka betul-betul paham bagaimana unsur sesuatu dan mereka bisa meramukannya, lalu membuat sesuatu yang bisa mengakselerasi sel manusia. Jadi sel-sel makanya kenapa ada disebut orang sakti mandraguna dan sebagainya, ternyata semua bisa dijelaskan. Mengapa ini bisa mengeluarkan energi seperti ini, mengapa bisa seperti ini dan sebagainya. Nah, padahal justru kaum leluhur kita itu sudah membuat sesuatu yang sangat luar biasa dan tidak bisa diterjemahkan oleh orang-orang zaman now, Romo. Mas Edi, ini ngomong-ngomong. Kang Diki. Kalau ngomong-ngomong ya, kalau berdasarkan uraian jenengan tadi itu, sekarang ini anak cucunya itu jauh terbelakang ataupun agak maju, terus terang aja. Oh, begini. Kalau misalnya saya mau terus terang, Romo. Iya. Kita itu terjadi pendangkalan dan pemunduran. Mundur malah ya. Iya. Karena leluhur kita itu, kaum leluhur kita itu, kaum sesepuh, bini sepuh dan sebagainya itu justru sudah memberikan suatu ilmu dan wawasan yang sangat luar biasa tentang kehidupan itu sendiri. Bagaimana caranya mendapatkan energi secara gratis. Sekarang kan energi itu mahal, Romo. Nah, dulu sudah mengenal yang namanya anti gravitasi. Sekarang kita menggelinding kemana-mana, Romo. Nah, mungkin sebentar lagi kita sudah mengenal yang namanya teknologi-teknologi dari kaum leluhur yang bernama holografik. Ini masih monitor, Romo. Kalau begitu, untuk yang kesekian kalinya saya bangga menjadi orang yang lancar. Karena penemuan anti gravitasi itu
pertama kali itu orang Blitar namanya Empu Barada. Terbang tanpa baling-baling. Iya. Kalau di wayang Gatot Kaca. Iya. Nah itu ada penjelasannya Romo. Gatot Kaca itu seperti apa, bagaimana, bagaimana ininya, apa teknologi dan sebagainya itu semuanya ada penjelasannya. Gitu, ya. Tinggal bagaimana kita nanti mengkajinya secara mendalam dan bagaimana kita membuat alatnya. Apakah itu antruka yang dipakai oleh Gatot Kaca, apakah itu jetpack yang dipakai Gatot Kaca yang kalau misalnya dalam keadaan biasa menguncup, ketika terbang itu terbuka seperti ini dan blast ke atas seperti itu. Itu semuanya ada ceritanya sendiri Romo. Dan sebenarnya tidak akan bisa kita ceritakan di sesi ini. Terus tapi ngomong-ngomong ini ya, katakanlah orang punya rumah, kebetulan rumahnya itu oke lah segede ini kira-kira 4 meter kali 8 meter. Kalau pengen di situ ada untuk belajar anak-anak, untuk penerangan kalau pada waktu ada tamu, malam hari selalu menyala, kan segini nggak cukup kalau LED ini ya. Terus mungkin maaf saya terang eksak ya. Untuk berbesar kira-kira kurang lebih bagaimana gambarannya? Nah, logam cerdas ini harus kita gulung nanti Romo. Harus kita gulung. Nah, harus kita downgrade-kan juga ilmu pengetahuan ini karena belum tentu orang-orang zaman sekarang itu bisa menerima. Digulung dalam arti berbentuk ya, seperti kita kawat? Tipiskan, bukan. Kita pertipis karena nanti semakin lebar penampang, ampernya semakin besar, tenaga dan kekuatannya semakin besar. Dan itu mungkin di sesi selanjutnya nanti saya demonstrasikan. Nah, untuk anak-anak yang belajar dan sebagainya, mungkin nanti kita bisa bantu dengan berbagai macam hal, bukan hanya energi, Romo. Karena anak-anak juga harus belajar menjadi dirinya sendiri sebagai bangsa ini. Karena jangan sampai anak-anak ini belajar menjadi bangsa-bangsa yang lain. Jati diri bangsa ini harus dimunculkan di anak-anak cucu kita itu, Romo. Dan dengan cara memunculkan jadilah dirinya sendiri. Karena kita sekarang tidak menjadi diri kita, Romo. Kita menjadi orang lain, menjadi bangsa lain, bahkan lebih parah lagi, menjadi bangsa yang selalu ditutup dan dicekoki oleh bangsa lain. Begitu, Romo. Yang terbar sama Pak, kesempatan kredit. Nah, sekarang gini, mohon maaf ya. Ya kita lanjutkan nanti aja ya. Waduh, para penonton, saya sampai terhipnotis saya. Terus terang aja, sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali. Jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda mudah-mudahan tadi itu sempat minum karena orang tegang itu biasanya kalau tidak diimbangi dengan material-material energi yang masuk bisa stres. Saking senengnya dan saking tegangnya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tadi pada waktu Kakang itu membuat contoh ini, nyalanya beberapa LED saja ya, sudah barang tentu ini nggak bisa untuk menerangi rumah tipe 36, apalagi kalau tipe 42 atau 48. Lah sekarang Kang, kalau sudah kita itu untuk menerangi rumah, padahal rumah itu punya kulkas, butuh belajar anak-anak di dapur dan sebagainya, terus bagaimana itu memperbesar ini? Sebetulnya ini semua teknologi kaum leluhur itu bisa di-downgrade, diturunkan, disesuaikan dengan zaman sekarang. Nah, ketika kita menyesuaikan teknologi kaum leluhur kita dengan zaman sekarang, berarti kita harus menyesuaikan dengan pola pikir dan kemampuan orang-orang sekarang berpikir, Romo. Nah, akhirnya logam cerdas ini kita rubah, kemudian kita perbaiki dan kita turunkan grade-nya untuk bisa menerangi lebih terang. Berarti ini harus dilebarkan, Romo. Harus kita gulung, harus kita bentuk jadi seperti baterai, agar orang-orang tuh melihat, oh ini baterai. Gitu. Tapi, nah ini saya nyalakan ya, Romo ya. Nah, untuk misalnya ini. Waduh, iya. Nah ini sudah bisa menerangi, Romo. Apa perlu studio dipadamkan biar biar tahu nanti gitu ya. Wajah Romo nggak kelihatan. Nanti saya matikan saja, Romo ya. Ini terlalu terang. Ini
Ini kalau ukuran normal berapa watt yang itu? Ini 50. Ini masing-masing 5 watt. 5 watt. Ya. Semuanya ini 4 kali 5, jadi kalau dihitung di 40, ini jadi sekitar 90 lah, ini tuh 90 watt total. Jadi andai kata perlu untuk kulkas tinggal bisa. memperbesar ini ya. Kulkas, untuk TV, untuk TV. Ini segala macam, untuk kerja pun kita sudah ada, Romo. Jadi sebetulnya ini bisa kita modifikasi, bisa kita perbaiki, cuma mohon maaf, tidak bisa teknologi leluhur yang luar biasa itu kita langsung aplikasi zaman sekarang, kita harus turunkan dulu, Romo. Karena peralatan-peralatan pendukung untuk teknologi kaum leluhur itu sekarang harus saya buat sendiri. Dan saya belum punya peralatan yang memadai untuk membuat teknologi-teknologi itu. Akhirnya saya downgrade. Jadi logam cerdas ini saya tipiskan agar bisa digulung. Kemudian di tengahnya kita beri yang namanya thorium. Ini, Romo. Thorium itu ada di dalam kaos Petromak. Beli di toko-toko banyak ya? Banyak di toko-toko. Kaos Petromak. Iya, di dalam. Makanya kenapa bisa berpijar kaos Petromak itu karena mengandung thorium. Nah, tapi ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 64 yang melarang menggunakan thorium. Itu ya. Akhirnya karena ada undang-undang itu, saya rubah, Romo. Saya rubah, tidak menggunakan thorium, saya turunkan lagi menjadi grafin. Atau grafit yang kita perkecil molekularnya. Jadi batuan-batuan ini yang mengandung grafit. Nah, kita perkecil molekularnya, kita serbukan, lalu kita perkecil molekularnya, kemudian bisa digunakan untuk bahan membuat baterai ala kita, Romo. Jadi nanti betul-betul baterai itu bisa kita gantikan menjadi lebih baik. Makanya nanti Android, handphone dan sebagainya itu tinggal suntik air, langsung nyala, Romo. Suntik tidak air. Perlu dicas. Waduh, ya. Nah, terus Pak Am ini Kang ya. Biasanya di dalam dunia ekonomi itu ada istilah break even point. Break even point itu atas dasar dari permintaan dan penawaran. Baru ada titik temu. Nah, dalam teknologi seperti ini, hukum itu kelihatannya itu akan bubar nanti itu karena permintaan semakin lemah semakin lah. Logikanya secara rasional pasti ada yang dirugikan. Betul. Yaitu yang dirugikan adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang selama ini mungkin sudah menikmati kebodohan orang. Maaf bahasa Jawa Timuran ini ya, kebodohan. Apa Anda tidak pernah mengalami resiko-resiko langsung atau tidak langsung karena penemuan yang ini adalah revolusioner. Pemikiran yang sangat revolusioner, menjebol dan membangun. Menjebol kebodohan-kebodohan, dibangun kejayaan dan kemegahan. Ribut. Begini, Romo. Kalau kita merugikan kaum yang merugikan, apa salah, Romo? Ya, enggak. Satu. Menurut kitab suci, enggak. Itu satu, Romo. Kedua, apakah yang kita akan menggunakan sistem kapitalis atau sistem leluhur, Romo? Sistem leluhur itu adalah saling memakmurkan, saling asah, saling asih, saling asuh, saling betul-betul kita akan saling mengisi satu dengan yang lain, atau kita ingin menguasai satu budaya, satu peradaban dan sebagainya. Kalau saya sedang merencanakan, kan karena kita hendak belajar dari leluhur kita akan kembalikan pada sistem leluhur kita, yaitu bagaimana kita saling memakmurkan. Mulai dari sandang, pangan, papan, energi dan sebagainya, kita saling memakmurkan. Jadi ketika kita sudah sejajar atau dikatakan kita sudah gemah ripah loh jinawi, atau kita sudah sejajar atau pajajaran, atau kita sudah saling mewangikan atau silih wangi, atau kita sudah bisa meminimalis orang-orang yang merugikan itu, salahkah kita, Romo? Saya kira itulah yang akan kita tegakkan, Romo. Itu dalam bahasa umum disebut manusiawi. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, dan khususnya saudara-saudara yang ada di Trowulan, di Mojokerto, saya terima kasih. Pagi ini saya dinobatkan oleh beliau-beliau sebagai salah satu sesepuh di Kampung Mojopahit, ada budaya adat Mojopahit. Dan nanti sebentar lagi kami akan ke sana, tapi yaitu jangan sampai tidak nyetel
Dhamma TV, karena informasi ini terus menerus, dan ini nanti bila perlu, kalau saudara saya yang dari Sunda tadi itu berjalan ke sini, bila perlu nanti ke Mojokerto ya. Dan ternyata cita-cita saya pada waktu 2008 waktu itu Kakang siapa ya dari Bandung ketemu dengan rangkul-rangkulan karena sejarah kita itu sudah diporak-porandakan oleh bangsa asing. Kuatannya ini tidak boleh ketemu sama Sunda, ini musuh segala macam. Itu adalah cara rekayasa orang lain supaya kita tidak guyup dan tidak rukun. Nah, divide et impera. Divide et impera, pengadu dombaan. Ternyata rangkul-rangkulan sampai nangis di Puri Lawang, dan saya terima kasih dengan diangkatnya, dikibarkan kembali adat budaya Majapahit. Saya yakin Majapahit kedua nanti kan tampil lebih perkasa dan lebih gagah lagi. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, asik sekali. Kakang nanti akan masih memberi contoh-contoh dan menjelaskan. Jangan kemana-mana, kita masih di depan Kiprah Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita memang agak tegang ya, karena ilmunya itu ilmu baru yang sama sekali dalam pikiran kita. Jangankan pikiran kita, kampus-kampus pun mungkin dari 1000 kampus belum tentu satu memikirkan tentang efisiensi pembaruan yang sebenarnya leluhur kita itu dulu lebih canggih dari kita. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih akan kita lanjutkan berbincang-bincang dari saudara saya yang dari sana ya, dari Pasundan sana ya. Apa bisa saya katakan Sunda Wiwitan ya? Bisa. Sunda Wiwitan itu Sunda yang pertama. Yang pertama. Wiwitan, pertama, kawitan. Artinya Anda ini termasuk kultur itu atau? Kalau kami kultur sebetulnya lebih ke temporer juga. Temporer juga. Jadi saya mempelajari kami ini ya kita mempelajari semuanya, Romo. Jadi Sunda Wiwitan kita ini kita pelajari juga, semuanya kita pelajari, karena sebetulnya filosofinya itu semua sama. Semua sama. Semua kembali lagi pada Sang Maha Pencipta. Karena Sang Maha Pencipta itu ada di semua unsur di dalam diri kita. Dan kita diajarkan untuk bersaksi karena dan kita bersatu dengan Sang Maha Pencipta. Meskipun unsurnya berbeda, tapi kita bermanunggal. Lalu gini Kang, biasanya penemuan baru yang merevolusi keberadaan yang ada itu biasanya itu mesti ada aksi dan reaksi. Betul, ada ancaman ya. Aksi Anda itu pasti ada reaksi, kelompok-kelompok yang akan dirugikan. Betul. Umumnya seperti itu. Apakah selama ini juga Anda kira-kira ada serempetan seperti itu? Bukan hanya serempetan, Romo. Ledakan juga pernah. Mobil saya pernah dipasangin bom sampai meledak. Seperti di film-film itu, Romo. Begitu di starter langsung meledak. Ya, sampai sekarang saya masih dijaga oleh Sang Wenang, Sang Pemilik Jagat. Jadi pernah ditodong. Pernah segala macam racun itu, warangan dan sebagainya itu tiap hari. Belum yang ini yang jarak jauh itu, Romo. Yang semacam begitu. Tapi sampai sekarang karena Sang Maha Wenang, Sang Pencipta itu belum menghendaki saya kembali padanya. Jadi sampai sekarang saya masih tetap diuji oleh hal-hal seperti ini. Dan ini masih banyak, Romo, ini baru satu. Masih banyak yang lain, Romo. Aduh. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, berbahagialah para penonton Dhamma TV yang selalu membuka channel setiap hari Minggu ya, jam 19 dan diulangi hari Senin jam 4, karena banyak informasi-informasi, banyak letupan-letupan, celetukan yang kadang-kadang itu tidak terduga. Oleh karena itu akhir-akhir ini memang hidup itu agak aneh ya. Di Blitar misalnya, saudara saya juga kelahiran Blitar. Kalau tidak salah namanya Pak Tukimin itu ya. SMP saja saya dengar tidak lulus. Akhir-akhir ini menemukan bahan bakar sepeda motor dari bekas-bekas itu plastik-plastik yang dibuang dikumpulkan.
sehingga menjadi bensin dan sudah dibeli orang banyak dan ternyata lebih bersih dari kandungan bensin secara umum. Jadi di mobil, di sepeda lebih kuat lagi lah. Nah, jadi kesimpulannya mungkin saudara saya ini salah satu dibimbing oleh guru sejati. Ya, seharusnya sebagai bangsa kita senang karena apa? Ini nanti mendunia. Intinya supaya masyarakat dan rakyat itu gembira, bahagia, dan sejahtera. Pancasila kan seperti itu. Maka dari itu keempat kelima ya, kerakyatan dan keadilan sosial itu satu, seperti nakula dan sedewa kembar. Hiruk pikuknya pemilihan pilkada, hiruk pikuknya pemilihan gubernur, hiruk pikuknya pilihan presiden dan lain sebagainya. Entoh tujuannya satu, supaya rakyat damai, tenang, hidup dalam sejahtera, yang petani juga enak, pegawai juga ayem, makelar-makelar juga indah-indah saja ya. Jangan dikira loh makelar itu tidak mulia-mulia. Tanpa mengandalkan apa-apa dari waktu dan jasanya untuk memperoleh penghasilan. Istilah makelar itu kalau secara ekonomi malah profesional. Orang tengah. Iya. Kembali Kang ini Kang. Iya. Lalu saya sejak kemarin Anda itu membawa ini kalau nggak salah untuk lampu Petromak tuh ya? Iya, untuk lampu Petromak. Sekarang kan udah nggak musim, terus ya, untuk apa ini? Kita musimkan lagi saja, Romo. Dimusimkan lagi. Karena lampu Petromak sendiri itu adalah teknologi yang luar biasa, terutama ketika dia sudah mampu dicelupkan kaos ini ke dalam thorium. Yang membuat itu berpijar itu thorium, Romo. Thorium. Nah, thoriumnya itulah yang membuat lampu Petromak itu bisa berpijar sangat baik. Nah, kenapa thorium itu tidak kita manfaatkan? Karena kalau orang sudah menggunakan thorium, dia akan bisa membuat baterai yang dia akan hidup selama 27.878 tahun, Romo. Tunggu aja, Romo. Iya. Tunggu matinya. Saya sudah bikin yang baru 3 tahun lebih lah nyala gitu, Romo. 3 tahun lebih, dan itu juga karena saya kerja sama dengan lembaga, salah satu lembaga. Nah, lembaga itu meminta untuk diajarkan bagaimana membuat baterai thorium. Nah, saya berikan saja baterai thorium yang sudah nyala selama sekian tahun itu. Ya, silahkan pelajari. Karena ilmu ini memang harus dibagikan, Romo. Ilmu ini tidak boleh dikuasai oleh sendirian. Karena ilmu seorang manusia itu bukan milik dirinya, bukan milik pribadinya. Bukan untuk memperkaya dirinya saja, tapi untuk memperkaya semuanya, umat, dan untuk menjaga planet ini. Karena manusia itu memang ditugaskan untuk menjaga planet bumi. Bukan hanya 1 negara, 2 negara, 3 negara. Ini planet. Dan tidak untuk menghancurkan bumi. Betul. Untuk memperindah, menyempurnakan, mengelola, mengurus. Sehingga betul-betul kita akan membuat surga. Karena apabila kita ingin masuk surga, kita harus bikin surga ya, Romo. Oh iya, saya juga dibantu oleh rekan-rekan yang biasa kesana kemari warawiri, belusuan dan sebagainya itu ini. Saya Dani, ke Kang Anu nih, Mas Dani ya. Mas Dani, selama mengikuti Kang Deki ini, kira-kira apa ya keanehan-keanehan dan tegangan-tegangan secara biologis dan lingkungan apa kira-kira Kang Deki? Cukup banyak ya. Kebetulan beliau menyuruh saya banyak keliling ke situs-situs peradaban masa lalu yang ada di untuk saat ini kita di Kuningan. Setelah keliling Kuningan, saya bikin bukunya. Romo juga udah dapet buku kumpulan situs-situs itu dari Kuningan. Sekarang mulai merambah keluar Kuningan. Bukan Kuningan Jakarta ya, Romo? Oh ya, Kuningan Cirebon. Iya. Di Blitar ada Kuningan juga. Iya, dia bukan Kuningan dawetnya. Ya. Terus? Iya, kita keliling mulai keluar kota sekarang. Kemarin saja di Malang ketika kita udah mengunjungi 3 candi di Malang. Candi Singosari, Candi Jago, sama Candi Kidal. Itu mengandung anomali ini? Mengandung. Semua candi yang kita datangi itu mengandung anomali. Yang paling ini Candi Jago, karena di atasnya ada kayak pintu di atas candi itu. Banyak tolong sama jelaskan anomali supaya anak-anak tingkat SMP SMA-nya lagi nonton itu ngerti ya. Anomali
Jelaskan. Jelaskan. Ntar saya keluarkan dulu itunya, magnetiknya. Ya. Yang kita lakukan ke situs-situs kali ini, tiap ke situs saya selalu membawa emang HP Android. Di sini kita bisa mendownload metalometer, aplikasi ini gratis, aplikasi gratis, magnetometer atau metal detector. Di sini ada bisa mengukur yang namanya gelombang elektromagnetik yang ada di batuan. Ini salah satu batuan yang mengandung anomali juga. Batuan ini memang ada anomalinya, ini di sebelah sini. Nah, Nah, kalau kita jauhkan dan dekatkan beda. Nah, itu. Nah, di sini bisa diperkirakan untuk batuan-batuan anomali selama kunjungan saya ke situs-situs, berapa ratus situs saya udah kunjungin tuh, batuan-batuannya hampir semuanya beranomali. Hampir semuanya beranomali. Apakah anomali itu bisa kita alih bahasakan energi? Dia yang mengakselerasi energi, Romo. Jadi bahannya seperti logam cerdas, kemudian kita beri yang namanya ini air dan sebagainya. Nah, magnetik itu anomali itulah yang mengakselerasi energi sel kita. Jadi sel mitokondria kita menghasilkan energi yang lebih besar. Makanya kenapa banyak orang-orang bermeditasi di sana, meningkatkan kemampuannya bisa secara luar biasa. Begitu. Nah, saya juga dibantu ini, Romo nih. Iya. Nah, ini yang seorang ibu ini ya, yang mesti harus, karena apa ya? Umumnya itu ibu itu kan adalah sibuk ya, sibuk bagaimana satu keluarga itu gizinya, ini sibuk bagaimana rumah itu tidak sampai korat karet gitu, anak-anak lah. Kemarin tuh saya lihat satu rombongan mulai anak kecil-kecil sampai tuh ikut semua, kelihatan rukun, guyup gitu. Selama mengikuti kegiatan ini apa Bu kesan-kesan yang menarik? Jadi hampir sama. Jadi kalau tadi Kang Dani dia di daerah Kuningan ya, Jawa Barat. Kalau saya dipegang di wilayah Jawa Timur. Selama saya belusukan peradaban yang seperti itu, ya anak-anak saya bawa, Pak. Saya bawa supaya mereka juga belajar langsung seperti apa sih gitu. Selama ini kan mungkin anak saya yang nomor satu memang lagi mau sekolah. Tapi kan kadang sejarah di buku-buku sejarah itu ya yang ada sekarang kan kadang ini tuh apa, makanya saya bawa langsung ke alam. Ini loh, ini yang namanya candi, ini namanya bebatuannya apa. Dan mereka juga belajar cara mengukur anomali itu juga diajarkan. Mereka juga pada bisa gitu. Bukan serba katanya. Jadi langsung. Jadi ya. Saya sendiri kalau daerah Trawulan, Mojokerto tuh udah full gitu, ke Jombang, Wonosalam itu juga ada Gunung Kuncung yang juga sangat besar anomalinya juga, yang petilasan Bung Karno segala macam. Ke Blitar juga saya sudah Pak, ke Candi Penataran gitu. Terus situs Batu Soon, Bondowoso, Stonehenge kita juga gitu. Kemudian juga ke Lumajang juga udah. Terus kalau Malang ini sudah pesisir kayak Pantai Bengkung, Malang Selatan itu udah. Sambil rekreasi tapi Pak, ya Romo Pak. Sambil rekreasi juga, jadi anak-anak juga biar mereka tahu ini loh Indonesia gitu kan. Jadi bukan hanya Surabaya, mungkin Surabaya nggak ada sih justru. Saya sudah coba cari-cari, paling dekat ya Gresik sih Pak. Gitu, atau mungkin belum ketemu Romo. Mungkin belum ketemu. Itu baru namanya seorang ibu. Ibu tuh IBU, I itu berkembang tanpa batas, Bo itu ada, U itu urip. Ibu inilah energi sumber kehidupan yang digali tidak akan ada habis-habisnya. Waduh, mulia sekali, mulia sekali. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang kehidupan kita itu sebenarnya sudah dikaruniai keistimewaan. Oleh karena itu di dalam agama-agama kita sering disebut makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan. Berkali-kali selalu saya katakan, tergantung dari kita. Mau tidak mensyukuri atas kemurahannya dan atas keistimewaan yang ada dalam tubuh kita. Dan saya juga mengucapkan mudah-mudahan nanti kembali dengan bahagia. Hari ini cucu saya
berjalan ke Jepang ya untuk belajar di sana ya, karena nuwun sewu nggih, orang Jepang itu waduh sampai Eropa dunia harus dikuasai semua. Ilmunya opo gitu. Terus yang satu ini memang cita-citanya tinggi ya, mudah-mudahan ya nanti itu pulang harus bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ini ngomong-ngomong kita kelihatannya sudah banyak ya, panjang lebar ke sana kemari, dan nanti mungkin suatu saat Kang ini dan ini akan Kang Dedi ini, Kang Diki ini ya, maaf saya itu orang tua sering lupa. Ini banyak sesuatu yang akan diberikan kepada kita, dan bersatunya ujung timur dan ujung barat sebagaimana bersatunya Eyang Simoro Singo Wonokerto yang menyatu dengan kembali dengan Dahnyang Sumbi di sana di Gunung Tangkuban Perahu, di sini di puncak Gunung Arjuna atau di Gunung Penanggungan akan menjadi satu kekuatan NKRI berkibar demi masa yang tidak terjangkau untuk anak cucu kita. Terima kasih. Jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Minggu jam 19 malam dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore. Sudah barang tentu dengan ucapan Dhamma TV selalu damai di hati. Terima kasih. Salam Rahayu kami ucapkan. Terima kasih.